Kita laparnya ada batasnya. Lapar kita itu batasnya cuma azan maghrib. Begitu berkumandang azan maghrib, berakhirlah lapar kita. Tapi ada saudara kita yang laparnya unlimited edition. Pagi lapar, siang lapar, malam lapar, melilit tak bisa tidur, lapar lagi. Tadi sebelum kemari saya buka berita, seorang bapak tidak malu minta nasi demi untuk anaknya, ramai dipuji oleh netizen. Memanglah netizen ini, katanya lebih kejam netizen daripada ibu tiri Pak Ustadz. Tapi ternyata menengok orang sanggup menghilangkan rasa malunya, gengsinya demi untuk makan anaknya. Tapi insya Allah Tanjung Balai Karimun tak ada orang kelaparan, insya Allah. Amin. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena tadi ketua membisikkan ke telinga saya, alhamdulillah Ustadz Somad ini ada dibagi 1 ton beras untuk fakir miskin yatim duafa di Tanjung Balai Karimun. Mudah-mudahan yang memberikan beras ini panjang umur, sehat badan, berkah rezekinya. Saya tanya, beras ini datang dari mana? Dikasih orang Batam. Orang Batam mengumpulkan beras. Apa nama programnya? GIP, Gerakan Infak Beras. Siapa yang mengutip berasnya? Yang mengumpulkan berasnya anak-anak muda pakai baju kaos ganteng-ganteng, tertulis depan Paskas, Pasukan Amal Soleh. Jadi Paskas ini bukan pasukan Abdul Somad. Mana tahu nanti mengetuk pintu rumah bapak ibu. Tapi mereka hanya sanggup ngasih beras 1 bulan ini saja, 1 ton. Bulan depan malulah kita sama orang Batam, mereka pula mengirim beras kemari. Kalau bisa kita sendirilah yang berbagi beras. Beras dari Karimun untuk orang Karimun, beras dari Balai Tanjung Balai untuk masyarakat kita. Siap? Bisa? Dari bunyinya tak siap nampaknya. Siap? Jangan ada dusta di antara kita. 1 ton itu berapa Pak Ustadz? 1 ton itu cuma 13 juta. Jadi hanya perlu 13 orang yang kaya-kaya di Tanjung Balai Karimun. Ada 13 orang kaya di Tanjung Balai Karimun. Oh, dari suaranya lebih 13 orang itu. 13 orang berkumpul sejuta, selesai. Oh Pak Ustadz, kalau 13 orang ini Pak Ustadz pun banyak juga tanggungan dia. Dipecah lagi, 100.000 1 orang, 100.000 1 orang, 130 orang hanya 100.000. Ada 130 orang yang siap ngasih 100.000? Makin sedikit suaranya. Tak mungkin orang Tanjung Balai Karimun yang kaya-kaya dibukanya matanya terhampar luas laut sejauh mata memandang, ikannya segar-segar, memandang ke belakang gunung tanahnya subur, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Nikmat yang besar nih kita mesti syukuri dengan berbagi. Itu Pak Ustadz 130 orang, kalau 1 orang 100.000. Tapi program infak beras GIP tidak memberatkan orang. Berapa dia minta? Sehari 1.000 rupiah. Kalau sehari 1.000, sebulan berapa? 25.000. Loh, kalau sehari 1.000, sebulan 30.000. 30.000 lah Pak Ustadz, 25.000. Karena tanggal merah tidak dihitung guys. Tanggal merah 0. Hanya 1.000 sehari. 1 bulan 25.000. Yang bisa langsung transfer banking, langsung ke gerakan infak beras. Yang tak sanggup, datang Paskas mengetuk pintu rumah. Paskas tak begaji. Bajunya Paskas, topinya lelahku lillah. Pakai sepeda motor, minyaknya dia tanggung sendiri. Dia mengambil, mengutip dari rumah ke rumah 1.000, 2.000, 10.000 terkumpul, dibelikannya beras. Mereka yang mengutip, mereka yang mengumpul, mereka membagikan.
beras orang Tanjung Balai Karimun tidak dibawa ke kota Pekanbaru. Oh, begitu kaedahnya ya. Beras orang Karimun hanya untuk orang Karimun. Itu buktinya kenapa beras Batam bisa dibawa kemari? Surplus. Batam mengalami kelebihan beras, dikasihnya ke Tanjung Balai Karimun, tapi untuk sebulan ini aja lah. Kata orang Melayu, orang baik kita berpikir, jangan orang baik otak kita tinggalkan di kantong. Kasar cakap Pak Ustadz ini. Cakap saya ini tak kasar, karena cerita masalah otak ini di Kepulauan Riau biasa. Jadi kalau ada orang tak punya otak, datanglah ke Kepulauan Riau. Insya Allah balik membawa otak-otak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dibelah kepala manusia, dibelah kepala kelinci, yang putih-putih di dalam kepala kelinci itu ada juga di kepala manusia. Yang putih-putih di kepala manusia ini ada juga di kepala kelinci. Itu menunjukkan anatomi tubuh manusia dengan hewan sama. Lalu yang membedakannya apa? Akal pikiran. Siapa yang wajib sholat? Baligh berakal. Siapa yang wajib puasa? Baligh berakal. Jadi nanti kalau nampak kita di siang Ramadan ada tak berpuasa, berarti tak ada yang bilang gitu. Alhamdulillah kita dikasih Allah akal. Makanya dalam Islam ada 5 yang perlu dijaga. Menjaga nyawa, tak boleh membunuh. Menjaga harga diri, tak boleh mengejek. Menjaga akidah, tak boleh menista agama. Menjaga akal, tak boleh minum khamar, sabu-sabu, narkoba. Menjaga kehormatan, tak boleh berzina. Maka Islam ini datang untuk menjaga. Tetangga kita jangan sampai ada yang tak makan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan yang ngejek-ngejek agama. Fadzalikal ladzi yad'ul. Merekalah orang yang menyia-nyiakan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil. Mereka yang membiarkan orang miskin tak makan. Maka sesungguhnya hikmah bulan suci Ramadan merasakan perasaan orang lain. Banyak juga orang tak paham hakikat Ramadan. Dianggapnya Ramadan itu adalah apa hakikat Ramadan? Ramadan adalah bulan diet, bulan diet. Ramadan ini Pak Ustadz, makan pagi yang biasa jam 8 dipercepat jadi jam 5. Makan malam biasa jam 8 dipercepat jadi jam 6.30. Makan siang dihilangkan. Azan maghrib balas dendam. Makan malam lambat, makan pagi cepat, makan siang hilang. Waktu azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hari pembalasan. Azan asar pun macam azan maghrib. Memang kalau udah bulan puasa, semua azan tuh bunyinya macam azan maghrib. Mudah-mudahan diselamatkan Allah kita sampai Ramadan berakhir insyaallah. Dulu Nabi mengajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Minta sampaikan ke bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita ibarat mau masuk pintu istana, sikit lagi sampai. Hari Ahad 1, Isnin 2, Selasa 3, Arbi'a 4. Kalau kebetulan Kamis, Kamis puasa. Kalau kebetulan Jumat, Jumat puasa. Hanya tinggal 4 hari ini. Selamatkanlah kami ya Allah, bisa merasakan puasa Ramadan. Tapi ada yang lebih cepat dari keinginan. Apa itu? Yang lebih cepat dari keinginan adalah Mimda tema taya bawati. Mati. Tak ada yang bisa menunda kematian. Dokter spesialis pun mati. Apalagi mantri. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yabitu syab'anan. Kalau ada orang yang bisa tidur lelap, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga sebelah rumahnya kelaparan, laisa bil mu'min, tidak diakui imannya. Kau orang beriman, ya, pakai baju koko, pakai peci, pakai topi haji, pakai sorban, pakai jubah, datang ke masjid, laisa bil mu'min, tak diakui imannya. Sampai kapan? Yabitu syab'anan, tidur perut kenyang, wajaru ila jambihi ja'i'un, tetangga samping rumah kelaparan, mati dia, tak diakui keimanannya. Tetangga kita itu yang mana? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tetangga itu 40 rumah ke muka, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itulah tetangga. Kita periksa ini 40 rumah ini. Kalau dulu begitu, 40 rumah ke muka, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Sekarang 40 rumah ke atas, 40 rumah ke bawah. Kenapa gitu? Tinggal di apartemen, kondominium. Oh, ada Datuk rupanya, tak nampak tadi. Masya Allah, Datuk Uzrin pun. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Jangan sampai kita hanya mempedulikan perut lambung kita saja, tak peduli kepada orang lain. Islam mengajarkan kalau ada yang bersin, asyik, alhamdulillah. Apa respon kita? Yarhamukallah. Dibalasnya balik, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau hafal, kalau tak ingat, gerak-gerakkan aja mulut sebagai bentuk respon kita. Islam itu responding, peduli pada orang. Zaman sekarang tak ada peduli. Mau bersin kau bersinlah, mau mati-matilah, mau jungkir baliklah, mau lapar-laparlah, bukan urusan gue. Siapa lu, siapa gue, kata orang Jakarta. Duduk di airport yang sama, menunggu pesawat yang sama, sama-sama delay, satu kursi, senasib sepenanggungan, semuanya sibuk dengan dunianya masing-masing. Pingsan kawan sebelah, bukan ditolong, dipoto pula. Ada kawan pingsan di sebelah, guys. Posting langsung di Instagram, di Facebook, di komen sama kawan sebelah. Kesian. Gimana hidup ini? Makanya kita disuruh ke masjid. Ke masjid itu apa? Banyak orang sekarang ke masjid pakai kacamata kuda. Tengok ke depan, arah kiblat, Allahu Akbar, rukuk, sujud, iktidal, salam, kanan, kiri, pulang. Tak mau tahu sama jamaah. Bukan begitu sholat berjamaah ke masjid. Dulu sahabat kalau sholat jamaah ke masjid, ditengoknya si fulan mana. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makanya ada tradisi habis salam tuh, sehat Pak Haji, sehat Pak. Gak boleh salaman selesai sholat. Kata Imam Nawawi, imam besar mazhab Syafi'i, yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, yang menulis kitab Arba'in Nawawi, yang menulis kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, yang menulis kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, yang menulis kitab Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin, ulama besar. Kalau sebelum sholat tadi dia tak salaman, sebelum sholat belum salaman, terlambat, datang langsung sholat, habis sholat dia salaman, sunnah. Karena bersalaman itu sunnah. Sebelum sholat udah salaman, habis sholat salaman lagi, hukumnya mubah. Kalau belum salaman, sunnah. Kalau sudah salaman, mubah. Yang tak boleh itu sedang sholat tuh salaman, itu tak boleh. Sehat Datuk. Jadi masalah salaman selesai sholat itu bentuk kepedulian kita. Kadang kita tak tahu jamaah ini hilang-hilang diam-diam sendiri. Dulu Pak Fulan itu yang selalu di pojok, yang selalu di dinding, yang selalu di sebelah kanan, yang selalu sebelah kiri, mana dia sekarang? Meninggal Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Kenapa kalian tak kasih tahu? Padahal kita satu grup WhatsApp, padahal sama-sama friend, padahal sama-sama follower. Kenapa kita tak ada peduli, care? Mana letak kepedulian kita? La yu'minu ahadukum, kalian tak diakui sebagai orang beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih,
sama seperti sayang pada diri sendiri. Inilah yang ditanamkan lewat puasa ini. Makanya orang yang besar pahalanya, man fattara shaiman, siapa yang menyiapkan buka puasa untuk orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dia dapat pahala macam orang yang puasa. Cobalah tengok di Masjid Nabawi. Masuk kita ke Masjid Nabawi, berlomba-lomba anak-anak kecil menarik tangan kita. Haji, 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 haji. Buka puasa haji, menarik tangan. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa berpuasa di Makkah, Madinah. Nanti dalam acara program Ramadan bersama, insya Allah, amin. Ongkos tanggung masing-masing. Kecil bunyi amin ini. Ini menunjukkan mereka ingin mendapatkan pahala buka bersama. Ada kakek-kakek di Madinah sudah 40 tahun istiqomah menyediakan buka puasa Senin Kamis. Coba cari di YouTube, 40 tahun menyediakan buka puasa Senin Kamis. Asal sore dibawanya termos, dibawanya gelas kecil, dibawanya kurma, dibawanya roti gandum, dibentangkannya plastik, dibawanya cucu-cucunya, membagi-bagikan, menikmati suasana berbagi. Iyalah Pak Ustadz, Mesir, di Saudi Arabia, Makkah, Madinah itu kan orang kaya-kaya. Kalau orang Makkah, Madinah sedekah tak heran kita. Cuman kadang jamaah haji, jamaah umroh, begitu dibagi-bagikan pakai kontainer, haji, haji, fisabilillah, sabilillah, sedekah haji, sedekah haji. Dibawa mereka lah susu-susu yang satu kotak, balik sampai di asrama, di pondokan. Orang Saudi ini bersedekah, sedekah susu basi lah pula. Padahal itu yogurt, zabadi. Untuk menetralisir kolesterol, mereka minum susu yang sudah difermentasi, asam-asam sikit dia. Kadang yang tak tahan dicampur dengan stroberi, dicampur dengan jeruk, dikasih gula sikit, nikmat itu. Tapi orang kita tak tahu, dibilangnya kalau sedekah-sedekah aja lah, jangan kasih susu basi. Yogurt bagus, bergizi, membantu usus, pembusukan makanan. Ini baik sekali untuk kesehatan. Jadi mereka berlomba-lomba bersedekah, berbagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampai Mesir 98, pulang 2002. Selama di Mesir 4 kali bulan Ramadan saya di sana. 4 kali puasa, tak pernah masak pembukaan. Terus buka puasanya di mana? Di Mesir itu, dekat masjid, dekat stasiun bis, dekat tanah lapang. Asal nampak mereka tanah lapang, ini seminggu menjelang bulan puasa, mereka pun berlomba-lomba membuat tenda-tenda. Di bawah tenda itu dipasang kursi, meja, nama tendanya Maidatur Rahman. Maidah diambil dari surat Al-Maidah. Maidah artinya meja makan. Rahman Allah. Jadi kalau diterjemahkan meja makan Tuhan. Apa pula ada meja makan Tuhan? Tuhan bukan makan. Tuhan kita tak makan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa disebut meja makan Tuhan? Karena yang bersedekah makanan tak mau disebut namanya. Tak tahu. Karena tak tahu itu maka dinisbatkan kepada Allah. Sore-sore jam 6 itu kemah-kemah, tenda-tenda yang berisi makanan itu udah penuh semua. Siapa isinya? Mahasiswa Indonesia. Asal sampai situ jam 6 nampaklah yang pesek-pesek. Hari pertama ayam. Menunya 3 hari sekali berputar. Hari pertama ayam. Ayam di Mesir itu besar-besar. Orang Mesir itu motong ayam 2 kali potong. Potong sekali, seperempat. Bukan macam kita, hancur ayam tuh. Apa namanya? Cincang. Sampai kita pun bingung, tak nampak lagi bentuknya. Ini ayam apa kata? Hari kedua daging. Daging besar-besar, potong 4 macam sabun telepon. Hari ketiga ikan. Ikan itu tak dipotong, 1 ekor besar-besar dalam piring. Azan maghrib, makan korma. Minum teguk air.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin zahaba dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Habis sholat maghrib berjamaah, habis itu makan ramai-ramai. Cuman masakan Mesir ini kadang kurang cocok ke lidah karena dia pakai pil-pil aswad, jintan hitam, pakai bawang bombay, dan yang paling tak bisa sama orang Indonesia, tak ada cabai, tak pedas. Kita nih kalau tak pedas tak masuk ke dalam. Orang Mesir tak bisa makan pedas. Cabai itu mereka fermentasi jadi asin jadinya. Nah itu, jadi banyaklah mahasiswa ini kalau udah jam 6 sore menggiling cabai dalam plastik supaya nanti berselera makan buka puasa. Setelah pulang ke Pekanbaru, kumpullah saya dengan kawan-kawan alumni Azhar. 4 tahun kita dulu makan gratis bulan puasa. Maka saya ingin kita bawa juga tradisi itu ke Pekanbaru. Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun. Ini Ramadan yang ketiga. Kami buat kemahnya sama, Maidatur Rahman. Ramadan ini menyediakan 1000 porsi buka bersama gratis tiap sore. Mudah-mudahan menular pula ini ke tempat-tempat lain seluruh Indonesia insyaallah. Amin. Orang Mesir tak macam kita. Orang Mesir kalau dia ngasih buka puasa itu tidak formal-formal. Misalnya dia naik bis, nampaknya anak Indonesia, langsung panggilnya. Indonesia, orang Indonesia, ta'al, come here. Diambilnya dompet kasih. Nih, nanti kalian buka bersama nanti di rumah ya. Tak macam kita. Kita kalau buat acara buka bersama formal, diundang, suruh datang jam 5. Baca Yasin 3 kali. Anak yatim jam 5 disuruh datang baca Yasin. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqah. 2 kali lagi deh. Udahlah jam 6 dah, setengah jam lagi suruh pula tahlil, tahtim tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saking kan lapar. Udahlah mau jam 6.25, udah mau tenggelam matahari, udah mau azan maghrib, berembuslah kipas angin tadi kencang, terbukalah koran penutup piring, nampaklah mie kurus-kurus, mihun. La ilaha illallah. Makanya saya dari dulu, dari sejak almarhumah emak hidup lagi, sampailah sekarang, kalau mengundang anak yatim, fakir miskin, doa pak, tetangga, jiran, kawan, sahabat berbuka bersama, jangan banyak-banyak, panjang-panjang menyiksa orang. Baca Fatihah sekali, Qul Huwallah 3 kali, Qul bil Falaq sekali, Qul bin Nas sekali. Kirimkan untuk almarhumah, berdoa, makan. Karena undangannya undangan makan. Kenapa menyiksa orang? Kalau kita mau menghadiahkan, baca Quran tuh, hatamkan sehatam Quran bulan Ramadan, hadiahkan ke almarhumah. Ini menjadi pelajaran. Banyak pelajaran saya ambil di Mesir. Ada orang kaya namanya Muhandis Abdus Salam, tiap bulan memberikan bantuan. Waktu itu krisis moneter, Ustadz Haruna Hasim sampai ke Kairo tahun 1992, kakak kelas saya sampai 98. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Datanglah krisis moneter 97-98. Indonesia sudah menyiapkan pesawat Hercules untuk menjemput mahasiswa Indonesia yang ada di Kairo. Kenapa dijemput pakai Hercules? Karena Hercules tak ada kursinya di dalam. Pesawat Hercules itu tak ada kursi. Itu untuk terjun payung sama perang. Itulah menjemput mahasiswa Indonesia supaya bisa duduk ramai-ramai di dalam lesehan. Apa kata orang Mesir? Selama kami hidup, tidak boleh ada anak Indonesia satupun yang pulang. Waktu itu yang jadi duta besar Indonesia di Kairo adalah Bapak Dr. Hasan Wirayuda. Lalu saya pun berjumpa dengan beliau di rumah Bapak Gubernur Banten. Karena kebetulan Gubernur Banten itu adik kandung beliau. Pas acara makan di situ, Ustaz Somad, nanti Pak Dubes datang. Oh senang sekali, saya mau silaturahim, lama tak jumpa sejak pulang dari Kairo. Begitu jumpa, apa kabar Pak Hasan?
Alhamdulillah sehat Ustaz Somad. Bapak kan pernah jadi dubes di PBB New York. Betul. Bapak pernah jadi dubes di Amerika, di Eropa. Betul. Bapak keliling dunia. Iya. Mana negeri yang paling Bapak berkesan? Yang saya paling berkesan Mesir Ustaz Somad. Kenapa Mesir? Mesir bukan negara maju. Mesir bukan negara kaya. Mesir dengan kesederhanaannya. Apa yang membuat Bapak berkesan? Waktu krisis anak Indonesia mau dipulangkan, saya keliling meminta bantuan orang Mesir. Tiba-tiba datang seorang anak muda Ustaz Somad. Anak muda ngasih uang. Jangan ada anak Indonesia yang pulang Pak Dubes. Ini bantuan dari saya. Lalu saya panggil Intel. Tolong cek. Ikuti anak muda nih. Mana dia? Siapa dia? Diikuti anak muda. Ternyata pedagang buah pinggir jalan Ustaz Somad. Datang orang Mesir ke kedutaan Republik Indonesia di Aisyah Al-Temuria, Kairo. Apa kata dia? Pak Duta Besar, saya tidak kaya. Saya cuma punya mesin fotokopi di pinggir jalan. Tapi kalau anak Indonesia datang mau fotokopi gratis. Peduli. Jadi kalau ada orang mengatakan pernah dia ke Mesir, apa Mesir itu negeri Fir'aun? Karena kebetulan yang jumpa Fir'aun itu Fir'aun juga. Sesama Fir'aun yang satu circle dia. Tapi kalau dia orang baik, insya Allah berjumpa dengan orang baik. Mana buktinya? Nih, sesama pejuang subuh berjumpanya waktu sholat subuh. Maka jangan heran, kenapa lah kawan aku nih pemabuk semua Pak Ustadz? Karena kau mabuk. Sakau. Masa lalu, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Semua orang pernah masa lalu hitam kelam. Tapi insya Allah diterima Allah taubat kita dengan taubat nasuha. Apa tanda taubat kita diterima Allah Pak Ustadz? Ada perubahan. Sebelum hijrah orangnya pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin kedekut, bin apa lagi? Hah? Tangkai jering. Tangkai jengkol, pelit minta ampun. Kalau makan sama dia di rumah makan, sampai waktu membayar pura-pura mencret ke belakang. Inilah orang yang paling pelit. Kenapa? Duit dia jangankan dimakan orang, dia sendiri pun tak mau makan duit dia. Itu kan parah itu. Pergi-pagi pulang putang, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tulang langgang, lintang pukang. Duit dia pun tak mau dia makan. Duit orang juga dimakan dia. Duit dia disimpannya di bank. Gaji utuh tak pernah keluar. Untuk siapa? Untuk dokter spesialis. Duit yang tak dikeluarkan itu akan keluar juga dengan caranya sendiri. Tak ada angin, tak ada hujan, datang diabetes meletus, datang asam urat, datang asam lambung, datang macam-macam penyakit. Ini kenapa semua penyakit yang disebutkan Ustadz Somad ini ada di badan aku? Jangan-jangan dia dapat bocoran ini. Saya ceramah tak ada menyindir, tak ada nyinggung perasaan orang. Kalau kebetulan sama yang saya cakapkan ini dengan keadaan jamaah, itu hanya kebetulan saja. Nanti dibuatkan di bawah kalau diupload di internet. Kebetulan kalau terjadi yang diucapkan Somad tidak ada unsur kesengajaan. Hanya kebetulan saja. Mendengar ceramah Ustaz Somad jangan tersinggung. Karena beberapa yang tersinggung pulang langsung meninggal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pelit, tak ingat mati, tangkai jering, maka sesungguhnya kalau dia mati, harta yang ditumpuk itu tinggal. Memang ada sifat manusia macam ini. Jama'a malau wa'ad dadah. Kerjanya jamaah mengumpul, wa'ad dadah menghitung. Sampai jam 2 malam pikirnya menghitung, mengumpul, menghitung, mengumpul, menghitung, mengumpul, menghitung, mengumpul, mati tak membawa apa-apa. Tapi jangan gara-gara cerita mati ini orang Tanjung Balai Karimun tak ada satupun yang nanti pergi ke laut mencari ikan, tak ada yang buka toko, tak ada yang ngurus kebun. Pas ditanya, kau tak kerja cari duit? Kita akan mati. Makin ingat mati itulah makin semangat cari duit supaya bisa bangun masjid mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Amin. Masjid ini unik dan cantik.
Berkali-kali saya datang kemari, tak pernah bosan menengok masjid ini. Dari mulai luar sampai dalam. Saya yakin semua orang kalau sampai ke masjid ini, dibawa jalan-jalan wisata religi ke Tanjung Balai Karimun, singgahkan dia kemari, menengok masjid ini macam menengok kucing Anggora. Tegak di bawah, di atas bukit, nampak lautan terampar, cantik, indah foto. Masuk ke dalam, Masya Allah cantik luar biasa, lampunya pun tak ada di tempat lain ini, luar biasa walaupun mati. Ya tak boleh pakai listrik, mubazir banyak-banyak. Masjid ini cantik, small tapi manis luar biasa, penuh sampai ke bawah, lantai 2. Tradisi orang Melayu, rumah bertangga berlantai 2. Ini menggabungkan kombinasi arsitektur yang cantik. Islam ini innallaha jamilun, Allah maha indah, yuhibbul jamal, dia suka keindahan. Jadi kalau ada orang bajunya bagus, sendalnya bagus, kendaraannya bagus, rumahnya bagus, boleh apa tak boleh? Boleh. Tapi jangan sampai gara-gara ingin bagus lalu tak berzakat, lalu tak mengeluarkan infak, lalu tidak memberikan sedekah. Maka alhamdulillah anak-anak muda bulan puasa ada program namanya Sahur on the Road. Wow, Sahur on the Road. Banyak tunawisma, orang miskin tak bisa puasa. Maka anak-anak muda membuat sahur on the road, bagi makanan, nasi kotak, nasi bungkus, sahur Pak, sahur, sahur. Di terminal, di bis, musafir yang putus belanja, sahur, sahur, sahur. Besok siang, rupanya dia tak puasa. Terus ditanya, kau kenapa tak puasa? Innamal a'malu binniyah. Yang penting niatnya udah sampai. Mana bisa begitu? Ini puasa, ini ibadah yang tidak bisa ditebus dengan apapun. Anak-anak muda jangan sampai tinggalkan puasa. Sedangkan ibu hamil, mengandung, menyusukan anak pun wajib mengqadha puasanya. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Tapi ada orang Ramadan sakit, Syawal sakit, Zulqa'dah sakit, Zulhijjah sakit, ini bisa membayar fidyah. Bayar fidyah itu berapa Pak Ustadz? Makan pagi, makan siang, makan malam. Dulu Kementerian Agama menetapkan 50.000 sehari. Jadi kalau 1 bulan 1,5 juta, bagikan kepada miskin. Begitulah kepedulian dalam Islam. Kalau kolak, nasi uduk, ayam panggang lewat di leher kita jam 6.30, maka lewat di leher fakir miskin juga jam 6.30. Jangan dia lewat di leher kita 6.30, lewat di leher fakir miskin jam 11.30. Pulang tarawih, banyak makanan berlebih, tolong antar ke belakang, anak yatim belum makan. Diantarlah ke rumah anak yatim fakir miskin jam 11. Dimakannya jam 11.30. Udah masam mak basi, makan aja lah nak, sedekah orang. Dimakannya jam 12, jam 1 meninggal. Bukan dapat pahala, neraka jahanam untuk engkau. Makanya kalau bersedekah itu sore. Saya tinggal di asrama waktu di Maroko. Pulang kuliah, saya tengok di depan masjid 2 drum warnai biru, besar-besar setinggi tegak drum, pukul penuh. Apa isinya ini? Ini namanya bubur harira. Jadi kalau di Mesir ada tradisi Maidatur Rahman, kalau di Maroko ada tradisi berbagi bubur harira. Orang kaya di Rabat Maroko mengirim 2 tong besar untuk kami buka puasa. Habis itu saya pindah ke Malaysia. Di Malaysia ada pula bubur lambu. Di Medan Masjid Raya ada pula bubur apa namanya itu? Bubur pedas namanya. Bubur bacam, ada kacangnya ada. Ada pula di 10 Muharram bubur Asyura. Kenapa bubur? Kalau saya memang untuk buka puasa tuh suka bubur. Kenapa? Tak panjang proses mengunyahnya. Kanan kiri gol langsung. Usus kita tak berat. Yang manis-manis. Makanya dianjurkan jangan es. Memang maunya tenggorokan ini es, tapi kalau sudah masuk dia radang tenggorokan, batuk,
berdahak, nanti terganggu ibadah kita. Baca Quran, flu, batuk, jaga kesehatan. Bagusnya seperti sunnah Nabi, minum seteguk 2 teguk, masukkan kurma sebutir, 3 butir, 5, ganjil. Alhamdulillah saya udah kenyang Pak Ustadz. Udah 3 tadi masuk Pak Ustadz. Sunnah Pak Ustadz, 3 butir, 3 kotak Pak Ustadz. Hawa nafsu ini luar biasa. Maka di bulan Ramadan kita diingatkan tentang hawa nafsu. Di siang Ramadan, laut itu, kalau ada orang di Tanjung Balai Karimun ini tegak di depan Masjid Baitur Rahman, tegak di depan Masjid Baitur Rahman menengok laut, itu ditengoknya itu macam cincau, tinggal ngasih santan aja ini kata dia. Tapi begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk 2 teguk air. Mana hawa nafsu siang tadi? Islam mengenalkan hawa nafsu tidak berteori. Islam mengenalkan lapar tidak berteori. Rasakan, laksanakan. Kalau lapar menyentuh lambung, buka puasa nasinya membumbung. Tapi kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Hanya 520 orang bersedekah sehari 1.000 rupiah di Tanjung Balai Karimun, terkumpul 1 ton. Saya yakin dan percaya penduduk kota Tanjung Balai Karimun 174.000 orang. Kalau 1 orang aja ngasih 1.000 rupiah, banyak. Dibelikan ke beras, berenang kita dalam beras, berenang sambil minum beras. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kita jam 6.20. Sekarang kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan zahir dan batin. Dibukakan Allah pintu rezeki, bisa kita mensupport program gerakan infak beras, sehingga bulan depan tidak lagi mengharapkan dari Batam tapi dari kita sendiri berbagi. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.